Gara-gara drama-drama lu nih. Lagi pula lu sama keluarga lu tuh goblok banget sih, pengen aja dimanfaatin sama media-media, sama pengacara-pengacara yang sedang memanfaatkan posisi kamu sekarang. Gak ada yang 100% ngebantu lu, gak ada. Kasih dananya, itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi gak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita nggak butuh tasbihnya, kita butuhnya rincian pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BC aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Gak usah banyak omong, Gus. Ya, gak usah banyak omong. Ini sekarang ada nama baru lagi, Farhad Abbas katanya ya. Katanya kalau mau dilaporin jangan Denny Sumargo, tapi si Teh Nopi. Lah, Teh Nopi itu yang ngasih jalan sama lu ya, brekele. Sebel banget, kadang mulutnya suka nggak diayak. Maaf nih, pantesan aja lu disiram air keras. Mulut lu kadang lemes kayaknya begini. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Lois C. Reaction. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik saja ya. Oke, kita langsung saja. Di video kali ini kita akan menyaksikan reaksi dan tanggapan dari para netizen kita yang budiman ini mengenai sosok Agus, korban siraman air keras yang viral belakangan ini. Sangat banyak sekali drama-drama yang mengikuti si Agus ini ya, dan mulai dari cara ngomongnya yang terlalu seperti dibuat-buat begitu ya. Belum lagi mengenai uang donasi yang sampai saat ini masih belum clear ya, dimana ya seperti yang kita tahu Pratiwi Novianti atau Tenovi ini adalah orang pertama kali yang membantu mencarikan dana untuk biaya pengobatan mata Agus ini dengan cara membuka donasi terkumpul dan lumayan banyak ya, sekitar 1,5 miliar, dan disitulah terjadi permasalahan mengenai uang donasi ini, dan kita akan mendengarkan seperti apakah reaksi dan tanggapan gemes dari para netizen kita yang budiman ini mengenai sepak terjang dan perilaku Agus ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja saksikan berikut ini cuplikan videonya. Agus, kalau memang dari awal Mbak nggak ikhlas bantu saya, mending nggak usah bantu saya. Hei, seluruh Indonesia bantu kau buat pengobatan mata kau biar bisa kau melihat dunia yang indah ini. Ada kupu-kupu, bangau, cicak-cicak di dinding, harimau, semua bisa kau lihat itu. Bukan buat bayar rumah Wawa kau. Ini si Wawa juga nih, Wawa ini. Bisa-bisanya, ini Wawa siapa nih? Wawa ini mama, tante atau siapa nih? Bisa-bisanya itu si Agus matanya buta kok bisa-bisanya suruh cicil bayar rumah? Bisa-bisanya, bisa kepikiran gitu ya. Ini juga istrinya Agus nih. Istrinya Agus siapa namanya? Wiwi atau siapa itu? Minimal kau kalau ketemu sama orang yang bantu kau senyum, smile, hi gitu loh. Jangan selengak. Ini ku ajarkan kau ya. Halo Mbak Novi, terima kasih loh Mbak sudah membantu suami saya sampai di titik ini Mbak. Mbak mohon maaf, kemarin saya sudah cek ke dokter Mbak. Kata dokter mata suami saya itu divonis buta Mbak selamanya. Mau nggak gimana pun caranya tetap buta, nggak bisa lihat Mbak. Oh ya Mbak, uang donasi jumlahnya sudah terkumpul segini Mbak. Apakah boleh Mbak uang donasi yang sudah dikumpulkan ini saya pakai untuk keperluan ina itu. Kurasa ya, kalau kau komunikasi dikasih kali sama Nopi itu, netizen seluruh Indonesia ini walaupun mulutnya lantam-lantam, jahat-jahat, baik hati mereka. Kalau kau omongkan, aku tidak buta, tapi aku punya cicilan, aku harus bayar ini, boleh nggak uangnya aku buka usaha, soalnya aku nggak tahu mau kerja apa lagi. Jamin aku dikasih sama netizen itu. Kau pula, seluruh Indonesia sudah donasi buat pengobatan mata kau. Kau pula jadi dinas sosial, transfer sana sini, bantu sana sini. Bingung aku, kayak mana konsepnya ini? Istrinya pula selengak. Hei, yang kau selengak-selengakkan itu Pratiwi Novi itu mantan pramugari. Aku kasih tahu sama kau ya, di pramugari itu hidupnya attitude nomor 1. Aku kasih tahu sama kau ya, di pramugari itu attitude nomor 1. Maaf, permisi, tolong, itu udah makanan sehari-hari. Ketemu pula sama manusia kayak kau yang selengak apa, tak panas. Agus, gara-gara lu nih, sekarang banyak orang yang menjadi ragu untuk menyumbangkan uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Gara-gara drama-drama lu nih.
Lagi pula lu sama keluarga lu tuh goblok banget sih, pengen aja dimanfaatin sama media-media, sama pengacara-pengacara yang sedang memanfaatkan posisi kamu sekarang. Gak ada yang 100% ngebantu lu, gak ada. Lu cuman kebagian dihujatannya doang. Gak ada yang lu dapat, gak untung lu. Sekarang semua orang yang tadinya simpati sama lu berbalik jadi mengutuk lu. Itu karena siapa? Karena kelakuan lu sendiri, karena mulut lu sendiri. Lu soalnya membuka sejarah baru nih. Ditolong tapi ngutuk yang nolong. Lu nih, lu gak pengen jadi olok-olokan masyarakat, tapi mulut lu itu mengundang masyarakat buat ngolok-ngolok lu. Tindakan lu, drama-drama lu itu ngundang orang buat ngolok-ngolok lu. Semangat aja lu karena semua orang bersama Tenovi. Semangat. Agus, tolongin apa lu, tolongin apa sekarang? Gue ikut geregetan nih, gue sebagai masyarakat Indonesia Raya ya, ikut geregetan tenggorokan gue nih sama mulut gue. Pengen aja komen masalah ini, karena FYP mulu. Astagfirullah, Agus, please Agus, gak usah banyak omong Gus, ya gak usah banyak omong. Ini sekarang ada nama baru lagi, Farhat Abbas katanya ya. Katanya kalau mau dilaporin jangan Denny Sumargo, tapi si Tenopi. Lah Tenopi itu yang ngasih jalan sama lu ya, brekele. Sebel banget, kadang mulutnya suka gak diayak. Maaf nih, pantesan aja lu disiram air keras. Mulut lu kadang lemes kayaknya begini. Heran banget gue mah. Tenopi itu yang ngontek si Denny Sumargo biar lu tuh diundang di podcast gedenya itu, ya viral. Dapatlah tuh ceritanya ya kan, duit 1,5 M donasi. Siapa yang donasi? Ya followernya itu, masyarakat Indonesia. Kalau lu kagak dipiralin, apa mungkin orang bakal kenal sama kasus lu? Ya, ini mohon maaf gue gedek banget jadinya. Sebel gue jarang-jarang nih komenin kasus nih. Gue gedek sama orang-orang yang gak tahu diri soalnya. Nih lu termasuk orang gak tahu diri menurut gue. Mau lu segimanapun misalnya lu gak suka sama Tenopi, tapi inget loh, yang viralin, yang awal mula yang datang ke rumah lu Tenopi, bukan yang lain. Bukan yang lain ya. Jangan mentang-mentang lu sekarang udah punya duit, tolong ya, jangan sampai deh lu jahat sama orang yang udah bantu hidup lu. Jangan. Hati-hati banget tuh, bener gue mah ngasih tahu sama lu. Dan satu lagi ya, please atuh ya, menurut gue katanya sama si uang gak kepake 100 juta tapi 98 juta. Ya itu kurang dikit doang anjing. Mau gue tambahin gak? Capek banget. Serah dah tuh uang donasi gimana tapi tetap yang donasi itu ngerasa kesel. Wajar dong ya, jangan keenakan hidupnya, jangan ngerasa dikasih panggung. Heran banget. Orang, gue tadinya ngeliat podcast lu pertama kali gue sampe ngacai mata gue. Ya Allah, astagfirullah, gue nangis beneran Gus. Sekarang gue ngeliat kasus gue gregetan ya. Sadar, tahu diri, gue pengen gituin. Sadar, lu minta maaf sama Tenopi. Sadar. Astagfirullahaladzim. Sadar, bangun ya, bangun. Jangan sampai dari musibah yang udah lu alamin orang malah jadinya ngegunjing sekarang, bukan iba lagi. Gue kemarin kasihanan, capek gue romanannya. Gue sebagai orang yang donasi walaupun cuma sedikit, sakit hati, kesel. Kalian pernah nyesel bantu orang? Bilangnya ikhlasin aja. Tapi kalau itu modelannya Agus, kalian gimana? Masih ikhlas? Agus itu adalah alasan kenapa banyak orang itu males ngebantu. Dan banyak orang itu jadi mikir, aduh gue nyesel banget ngebantuin. Dan in reality, banyak orang itu memang ngerasa entitled banget. Dan percaya deh, sampai hari ini dia akan selalu bilang kalau Tenovi itu hanya memakai dia untuk pamor. Tenovi juga sebenarnya nggak punya kewajiban untuk bantu orang. Tapi kalau ada modelan kayak Tenovi ngebantuin kita, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih. Ini juga reminder untuk kita, siapapun itu, nggak ada yang berhutang budi untuk ngebantu orang. Tapi kalau ada yang ngebantu, sekecil apapun itu, tahu berterima kasih. Kalaupun bantuannya itu hanya mendengarkan cerita kalian, itu tetap aja gundah kalian tuh keluar. Dan kalian tuh harus tahu caranya membalas budi. Kalaupun kalian nggak bisa membalas budi dari sisi ekonomi, please, dari hal-hal yang paling simpel aja, kasih mereka doa yang baik. Jangan doa yang nyusahin. Doain aja supaya jalan itu mulus. Dan mau sebagus apapun kalian, mau sebaik apapun kalian membantu seseorang, akan ada aja orang-orang yang selalu menilai bantuan kita itu gak cukup baik atau gak ada modusnya. Jadi KWS aja lo Gus. Orang yang teranjing, terbangsa, termonyet, terbiadab itu menurutku jatuh di Agus ya guys ya. Agus sama keluarganya. Dia tuh nggak tahu terima kasih, udah dibantu, tapi ya kayak itulah contohnya ya. Kita membantu anjing, ternyata anjingnya malah menggigit kita. Itu anjing, the real Agus anjing. Aku tuh udah cacat, ya kan? Mulutku jadi jahat kan? Dibuat dia sendiri sih. Agus, kau tuh fokus saja dengan kesehatanmu, dengan pengobatanmu.
Nggak usah, malah sekarang sibuk laporin si Teh Novi. Hah? Dibilang Teh Novi jahat lah apa? Nggak terima ya uang donasi ditarik ulang lagi ya? Nggak terima. Lu nggak bisa foya-foya nanti buat pulang di Aceh, nggak bisa bayar utang lagi, nggak bisa buat ini itu ya kan? Halu lu, monyet. Jadi curiga, kayak gini jadi curiga. Curiganya kayaknya si Agus ini masih bisa lihat matanya itu. Buktinya kemarin sok-sokan PC sama Farhad Abbas. Bisa lihat itu kayaknya. Ngintip dikit lah. Kalau stres itu stres satu aja. Ngapain harus sekeluarga tuh ikut stres, ikut gila. Apalagi si Wawa itu. Bangsat. Sumpah gue gede banget sama si Agus. Oh, Agus. Lo kenapa sih? Mana betingkah? Sampai sekarang lo ngelaporin Teh Novi itu kenapa? Hah? Udah dibantu. Bagus-bagus lo ditolongin. Teh Novi open donasi buat pengobatan elu. Biar apa? Biar cepet sembuh, biar bisa operasi, biar hidup lu lebih baik lagi. Sekarang bertingkah kayak gini, bikin netizen murka. Dari yang tadinya ngedoain, sekarang jadi nyumpahin. Dari yang tadinya gila, kok bisa ada orang sejahat itu sampai nyiram Agus, sekarang jadi kayak gini. Oh, pantesan disiram. Jadi begitu, jangan banyak bertingkah deh, banyak drama. Apalagi gue ngeliat di podcastnya Densu tuh, siapa sih Wawa, udah tiba-tiba tiba-tiba nyerengeh. Wawa. Sumpah gue, orang baik seperti Teh Novi sampai kepikiran banget lu sama mau ngelaporin ke polisi. Ampun, bener-bener katanya aku gak butuh uang. Bullshit. Siapa yang gak butuh uang? Gak mungkin. Terus lu bilang udah dibalikin dong 1M, yang 500 jutanya kan belum dipakai yang lain-lain kan? Hah? Bener sih, kalau udah urusan duit kalap deh sampai lupa diri. Gila, istighfar deh Agus, banyak-banyakin tobat. Tante dorakan nungtut goblok shit Agus. Ya teh murka mana mah Agus. Orang sebaik Teh Novi kamu kecewain, ha? Teh Novi mending angkut aja nih Agus teh, jodohin sama Bu siapa? Bu Kursiti. Agus cocok banget sama Ibu Kursiti. Dua-dua bebal, dua orang yang bebal. Satu ini sama Bu Suherti. Jadi pas disatu kandangin. Bye Agus. Yang sabar ya Teh Novi, aku di belakangmu. Untuk Agus yang matanya tidak bisa melihat, ya Agus, biarpun 1000 pengacara yang engkau ambil untuk melawan Teh Novi, itu tidak akan bisa, ya, karena engkau sendiri sudah berada di jalan dan posisi yang salah dari awal, ya. Dari awal Agus kau sudah salah, ya. Sekarang kau sewa pengacara untuk apa? Untuk lawan Teh Novi, orang yang sangat baik, ya, orang yang sangat mulia, orang yang sangat-sangat mau menolong orang lain, Agus, ya. Kamu lawan Agus. Mata sudah buta, hati jangan buta Agus, ya. Mata kau sudah tidak bisa melihat, jangan pula hati nurani kau sampai tertutup hanya gara-gara uang donasi. Agus, ngerti nggak uang donasi itu untuk apa? Agus, pulang sayang, nanti mama gigit loh. Agus, astagfirullahaladzim Agus, istighfar Gus. Bener-bener kelihatan gila karakter sesungguhnya si Agus waktu dia video callan sama salah satu pengacara yang ngebelain dia. Dia bilang, si Novi itu loh yang paling jahat, dia yang paling jahat mempermalukan keluarga Agus. Agus tahu nggak, harusnya lu tuh bersyukur tahu, itu tuh proteksi buat lu justru. Karena dengan mental yang kayak lu dan keluarga lu nih yang baru dapat uang langsung maunya bagi-bagi hamburin segala macam, itu cuma hitungan waktu yang sebentar, duit sebesar apapun bakal habis dan lu bakal kesulitan lagi tuh jalanin hidup. Masalahnya kan udah diaudit tuh, tapi uang donasi itu rata-rata dipakai untuk hal yang gak ada hubungannya sama pengobatannya Agus.
Sekarang pendapat kan ada terpecah jadi dua. Ada yang bilang kalau udah dikasih donasi ya terserah dia buat apa. Tapi ada juga yang tidak membenarkan apa yang dilakukan sama Agus dan keluarganya gitu. Apalagi kan ada statement dia bilang mau berobat ke Singapura karena sekalian mau juga jalan-jalan. Uang donasi yang dia pakai buat bayar pinjol, kalau itu gue agak setuju. Mungkin kan dia sekarang udah nggak bisa kerja lagi, buat mempermudah hidup dia ke depan ya biarlah itu kayak dibayarin dulu gitu. Tapi buat yang lain-lain kayak transfer ke Wawa, transfer ke saudaranya yang lain, itu gue kurang nangkep gitu otak gue. Jadi kurang masuk akal deh gitu kalau di pikiran gue ya. Masalah yang dia berobat malah pakai BPJS gitu, bukannya pakai duit donasi. Nah itu juga gue no comment deh, gue nggak terlalu, soalnya kan BPJS itu juga memang hak rakyat untuk dipakai. Tapi di satu sisi mungkin maksudnya donatur ya lu pakai nih uang yang udah kita kumpulin, obatannya lebih maksimal mungkin gitu. Kan ada beberapa juga yang nggak di cover sama BPJS. Tapi idenya Agus dan keluarganya untuk nge-combine mungkin ya masuk akal juga, yang bisa di cover BPJS, yang nggak di cover ya pakai duit donasi gitu kali ya. Apalagi kan dokter udah bilang tuh dia nggak akan pernah bisa melihat lagi. Itu istrinya juga bilang tuh uang donasinya udah keburu dipakai buat beli skincare. Gue meng-highlight uang donasi 1,7 M itu bukan uang yang kecil. Ya udah kalau misalkan emang Agus mau bayar pakai BPJS, mungkin ya secukupnya aja kali uang donasinya ya ke dia gitu. Karena kan untuk penyembuhan dia mau pakainya BPJS gitu kan. Gue sih berharap di luar sana kan banyak teman-teman kita yang tunanetra juga yang memang berjuang untuk kebutuhan hidup sehari-hari loh. Dia bukan untuk jalan-jalan ke Singapura atau untuk skincare loh, tapi untuk beras sama telur buat makan dia itu sulit. Gue berharap banget donasi-donasi dari donatur baik itu bisa nyampenya justru ke mereka-mereka itu yang memang butuh untuk makan mereka sehari-hari. Amin. Soalnya deket rumah gue ada tuh bapak-bapak, dia nggak bisa ngeliat, tapi dia dagang tiap hari tuh, panas-panas, hujan-hujan dia tetap ada di situ. Nah, gue berharap banget orang-orang kayak mereka yang justru tepat sasaran bantuannya tuh. Tapi gue shock banget sih, si Agus ini pas pertama kali diundang podcast, sampai yang kedua podcast klarifikasi, sampai ketiga video yang nyebar dia video call, gila itu karakter berubah drastis, berubah banget. Menurut gue nih, kalau emang bener itu duit 1,5 M udah cair, udah diambil, mana buktinya, mana bukti pencairannya, kemana alokasi dananya, itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi gak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita nggak butuh tasbihnya, kita butuhnya rincian pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, ke bank lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BCA aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Lu bawa terus tinggal lu kasih. Selesai, masalah selesai. Kagak usah drama nangis-nangis, tasbih, mau depresi apa segala macam. Gila-gila sekarang kalau misalnya apa sih ada masalah dikit, mental illness yang dibawa monyet. Nafsu banget gue. Semoga cepat beres dan semoga orang-orang yang menerima bantuan-bantuan kayak gitu beneran amanah, nggak ada lagi yang kayak gini. Nyari duit tuh nggak gampang, sialan. Sekian dan terima kasih, love you. Aku pandang kelibitan menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang kembali keluar jiwa mudaku. Karena bersambung dengan lagu semerku. Surat terbuka buat si Wawa, keluarganya Agus. Kata gue ya, mending stop deh, gak usah nangis-nangis ya. Air mata lu tuh gak ada. Gak ada air mata lu. Gue punya ponakan kecil aja nangis gak ada air mata, itu tandanya dia bohong. Ngerti gak? Gue bukan psikolog, tapi gue tahu ya. Tiba-tiba lu nangis, tiba-tiba lu ketawa. Terus buat Mas Agus, kalau lu udah pesimis dari awalnya, kenapa open donasi? Ya kan? Terus bilangnya nggak mau ngelanjutin sidang atau apa, lo mau pulang ke Aceh. Closingnya apa? Closingnya mau bawa tuh duit buat lu hidup sama istri lu di Aceh, ya kan? Mas Agus, denger nih. Itu orang yang donasi sebesar 1,5 M itu berharap buat kesembuhan elu. Biar elu bisa sembuh, biar mata elu bisa dipakai lagi, dan biar elu enggak ngerasain yang namanya sakit-sakit lagi. Bayangin, banyak orang yang kecewa, ya, denger, termasuk gue. Terus ya, statement kalian di podcast Densu itu
seolah-olah menyudutkan Mbak Novi. Ini gue mohon maaf ya, kalau bukan dari platform Mbak Novi, terus platformnya Mas Densu dan batani kalian ke Densu, gak akan kalian pegang uang 1,5 miliar itu. Rasa gue makasih gitu loh. Istri lu juga sama aja, istri lu sama aja. Mohon maaf nih ya, kayak agak kurang. Cengar-cengir sana sono. Ngapain? Kesel banget gue, sumpah. Kalaupun ya memang ada kebutuhan di luar pengobatan, lu harusnya bilang. Lu itu masih ikut yayasannya Mbak Novi. Mbak Novi harus transparan sama uang itu. Dan termasuk keluarga lu. Paham gak sih? Aduh capek banget gue ngomong sama orang yang mentingin kehidupan pribadi dia, padahal semua orang mentingin kesehatan dia. Si Agus ini definisi dikasih hati malah balik tai kalau kata gue mah. Jadi setelah datang ke podcast, si Agus ini dapat banyak banget donasi buat pengobatannya. Usut punya usut, si donasi ini bukan buat dipakai biaya berobat, malah dipakai buat kebutuhan pribadi. Sedangkan para donatur ngasih lo donasi itu buat biaya pengobatan mata lo, bukan buat poya-poya, apalagi buat bayar-bayar utang, bukan. Bahkan si Teh Novi aja katanya pernah datang ke rumahnya si Agus buat ngasih bantuan juga, tapi malah dijudesin sama istrinya, nggak tahu kenapa. Emang ya uang itu ngerubah karakter seseorang. Sekarang ngerti kan kenapa si Agus disiram? Agus sedih banget. Agus sedih. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Agus. Giliran telepon sama Farhat Abbas lu. Siapa yang harus dilaporin? Nopi. Sama siapa? Itu siapa? Denny Sumargo juga? Enggak. Denny Sumargo orang baik. Si Nopi aja. Dia jahat. Oh, dia jahat sama kamu? Iya, dia jahat. Dasar lu. Playing victim. Takut dah. Waduh, ini mah the real kacang lupa kulitnya. Bayangin aja nih, Teh Novi udah ngebantuin mereka podcast sana sini untuk cari donasi. Tapi setelah donasinya terkumpul, mereka malah menganggap Teh Novi ini seperti musuh yang mau ngambil uangnya gitu loh. Oh my god. God damn. Sampai-sampai nih pas ditanya uang donasinya udah terkumpul berapa, dijawab 500 juta. Oh, boleh minta mutasi rekeningnya enggak? Enggak dikasih dong. Ada tiba-tiba tantrum soalnya. Oke, suara manjanya mana bos? Awalnya mereka ini tetap nggak mau ngasih, tapi dipaksa tuh sama Teh Novi dikasih penjelasan. Ini kan uang donasi, jadi harus transparan. Dan kalian tahu nggak? Ternyata uang donasinya sudah terkumpul sebesar 1,5 miliar. 1,5 M. Tapi kenapa bilangnya 500 juta? Terus yang parahnya lagi nih, uang donasi ini dipakai buat bayar utang keluarganya. Kalau mau bayar Ina itu, ngasih keluarga, bayarin utang, ini nanti dulu deh, fokus dulu sama pengobatan lu. Itu orang-orang donasi ya buat pengobatan lu. Nanti kalau kondisinya udah mulai membaik, baru deh kita sama itu mau diapain terserah Mas Agus. Tapi ya jangan buat bayar utang juga kali. Pikirannya kita bodoh apa gitu loh. Kalau duit itu nggak berarti apa-apa buat Agus. Nah kenapa dibagi-bagiin gitu loh? Mana puluhan juta lagi, ada yang ratusan juta ditransferin buat bayar utang. Kayak aneh gitu ya jadinya. Gini loh, orang itu sebenarnya respect sama Mas Agus itu respect. Lihat aja komen-komennya dulu waktu pertama kali kasus itu di-up. Banyak orang yang iba sama Mas Agus. Gini loh logikanya, kalau semua orang itu nggak sayang sama Mas Agus, nggak mungkin terkumpul duit segede itu, boy. Gini loh, awalnya semua orang itu juga nggak pengen ngejulitin Mas Agus, beneran deh, nggak kepengen gitu. Cuma kepengennya Agus itu sembuh gitu loh. Orang-orang kan mikirnya kayak gitu. Nah kok ternyata kok semakin lama semakin lebar kemana-mana. Bahkan ketika klarifikasi justru malah blunder kemana-mana. Dijawab A, poinnya B. Dijawab C, poinnya Z. Udah terlalu jauh gitu kemana-mana. Kayak nggak ada kejujuran gitu loh. Kayak ini maunya kemana sih ini? Mau pakai duitnya untuk keperluan hidup? Atau mau kembaliin dana yang seharusnya nggak kepake? Atau gimana sih sebenarnya? Kayak nggak ada keterbukaan gitu loh. Kalau aku lihat-lihat gitu loh, mereka itu nggak paham tentang apa itu donasi gitu loh. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu ngelihat posisinya Pak Agus yang kerja di kafe itu posisinya apa. Dia di situ itu atasan, boy. Masa sih berhubungan dengan donasi itu dia nggak ngerti gitu donasi itu apa. Itu agak lain ya.
Masa nggak ada yang ngasih tahu gitu loh, sekeluarganya gitu loh. Beginilah keadaan Agus Tenopi, mau pakai cash, mau pakai BPJS, semuanya pakai prosedur. Agus punya duit banyak, tapi kayak nggak ada artinya Tenopi. Istri saya itu pengennya yang terbaik buat Agus. Agus kalau bisa mau berobat ke Singapura kok Tenopi. Sumpah Agus ini orang bodoh, Agus nggak tahu caranya gimana. Itu Tenopi, Agus punya duit banyak tapi kayak gak ada artinya. Prahara uang donasi 1,5 M Mas Agus. Teh Novi kecewa. Berita viral kali ini datang dari Teh Novi dan Mas Agus. Di beranda kalian pasti sudah berseliweran ya tentang podcastnya Teh Novi dan keluarganya Mas Agus dan Mas Agusnya gitu tentang uang donasi 1,5 M ini. Setelah ngelihat podcastnya secara full dan keseluruhan gitu ya guys, saya tuh menyimpulkan kalau keluarga dari Mas Agus ini tuh kayak playing victim. Bukti-bukti penyalahgunaan donasi 1,5 M ini kan sudah dikantongi oleh Teh Novi gitu kan, terus dibocorkan gitu. Ini malah kayak terus nangis-nangis, kayak nggak terima, kayak seolah-olah Teh Novi ini memfitnah gitu guys. Yang paling bikin gedeknya lagi gitu ya guys, Mas Agus sebagai orang yang ditolong, orang inti di sini gitu ya guys. Ini kan malah sikapnya tuh kayak bikin geleng-geleng kepala gitu loh. Seolah-olah ini tuh kayak menyalahkan Teh Novi gitu dan menganggap uang 1,5 M ini tuh miliknya, hak dia gitu guys. Ya memang uang donasi ini tuh terkumpul memang untuk pengobatannya Mas Agus, mungkin menjadi hak Mas Agus gitu ya, tapi bukan hak secara pribadi keseluruhannya Mas Agus gitu loh. Ini kan ada tanggung jawab donasi, tanggung jawab uang masyarakat gitu loh. Kalau digunakan secara tidak transparan, terus digunakan untuk hal-hal yang bukan pengobatannya Mas Agus, itu kan ya perlu dipertanyakan gitu. Tapi Mas Agusnya di sini tuh kayak lebih membela keluarganya gitu ya guys. Udahlah Teh Novi uangnya diambil aja, terus terserah deh itu Mas Agus sama keluarga Mas Agus mau gimana gitu. Dikasih jalan keluar solusi aja pada kagak mau gitu loh. Mas Agus aja pas uangnya ketahuan mau diambil sama Teh Novi aja playing victim, nangis-nangis, mau pulang ke Aceh lah ini itu, kayak nggak terima gitu uangnya mau diambil. Padahal kan Teh Novi mau ambil uangnya itu agar transparan, agar ada pengeluaran catatannya tuh ada gitu loh. Nggak sembarangan orang keluarin uang itu buat apa-apa aja gitu kan. Terus sumpah deh, ini baru kali ini ngelihat orang-orang dibantu gitu ya, terus tapi kayak setelah dibantu tuh kayak kacang lupa kulit gitu loh guys, kayak malah bikin gedek sama yang dibantu gitu. Dan ini menurut kamu tentang kasus 1,5 M ini guys, lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like, komen, share karena aku bakalan upload seperti fitur baru. Sudah kamu, thank you, and next video, bye. Kita lanjutin ceritanya Mas Agus kemarin. Gue Herman ya, kenapa masih riweh gitu? Ini buat keluarganya Agus dan yang belum nyambung. Kenapa kan Novi repot banget sama urusan uang donasi gitu kan? Dan kenapa dia sampai detail banget mau tahu? Ya nggak apa-apa juga kan dipakai buat bayar rumah wawaknya, karena kan Agus tinggal di situ juga. Nah lagi-lagi ini POV gue, yuk kita kumpul guys di sini, mari gitu. Bener guys, kalau kita pikir-pikir emang sih daripada si Agus bayar kontrakan rumah, nyewa rumah gitu kan, bayar suster atau perawat di rumah buat ngerawat dia, mungkin dari segi kenyamanan jiwa raganya dia akan lebih happy dan tenang kalau tinggal bareng-bareng sama keluarga dan orang terdekatnya gitu kan. Benar, ini gue setuju. Masalahnya Bang Agus, sebelum lo pakai uang itu buat bayar rumah wawa lu, ada nggak lu ngobrol atau diskusi gitu sama Teh Novi di awal, terbuka, tanya? Gue rasa Teh Novi juga nggak bakal masalah kalau lo omongin dari awal, karena dia aja tuh nyuruh lo buat beli mobil gitu kan, transportasi biar lo tuh gampang kemana-mana. Apalagi kalau emang tujuannya baik gitu kan. Nah ini lo main bayar aja, ditanya nggak jujur. Jawab nilai donasinya berapa, 500 juta, ternyata udah lebih dari 1 M gitu kan. Itu kan selisih yang sangat jauh. Terus kemarin ada kata-kata nih ya, iya nggak bilang karena Bang Agus bilang jangan ngomong dulu totalnya berapa, takut nggak pernah pegang uang banyak. Iya, kata-kata itu berlaku kalau yang nanya tetangga lo yang ujuk-ujuk datang nanya, Bang udah dapat donasi berapa. Lah ini kan Teh Novi yang nanya, yang dari awal ngawal tuh kasus lo. Dari lu masih nangis-nangis, Agus takut nggak bisa ngeliat lagi. Masa lu takut jujur dan terbuka sama si Teh Novi ini yang dari awal emang niatnya nolongin lu? Ini aja udah aneh menurut gue ya, statement ini gitu. Ditambah ada statement karena dari dokter bilang kalau pakai BPJS sama pribadi itu sama aja di RSCM nih ya. Yang kerja di RSCM coba deh pada komen dan kumpul di mari, bener nggak kayak begitu? Gue mau tanya di sini siapa yang udah pernah berobat pakai BPJS dan pribadi, terus menurut lu fasilitas dan pelayanannya tuh sama?
Karena nggak mungkin banget ya guys, kalau lu punya duit terus dokter ngarahin lu ke BPJS. Nih ya, buat yang belum tahu, asal sistem BPJS di rumah sakit itu sistemnya reimburse. Jadi saat lu berobat pakai BPJS, nih lokasi ya BPJS-nya, dilayani dokter, dikasih obat, itu kan lu nggak bayar apa-apa tuh ya. Sementara lu udah ditanganin sama dokter, mungkin kalau operasi lu dioperasi, terus dikasih obat gitu kan. Itu rumah sakit nalangin dulu ya. Jadi dokter itu belum dibayar, nanti baru direimburse ke pemerintah gitu guys. Nah makanya ada perbedaan kelas kamar, dokter mana yang bisa lo pakai dan mana yang nggak bisa lo pakai, obat kalau lu berobat pakai BPJS sama pribadi gitu kan. Jangan ngadi-ngadi lu ya Gus, kata gua. Wawa juga nih, jangan belaga-belaga nggak tahu sekarang rumah nunggak disamperin debt collector. Minimal nih kita tahu tanggal berapa jatuh tempo rumah itu kudu bayar, bener nggak? Kalau lo yang pada punya utang. Nih guys, kita ngelanjutin guys. Nah makanya ada perbedaan kelas kamar, itu kudu bayar, bener nggak? Kalau lo yang pada punya utang, tiba nggak disamperin lagi sama debt collector, lu bertanya-tanya nggak? Kamu bertanya-tanya nggak? Emang udah dibayar rumahnya? Kok debt collectornya nggak datang lagi? Udah beres utangnya, ya nggak? Betul kan? Jangan ngomong enggak tahu, enggak minta. Bukan itu masalahnya Wawa. Masalahnya Wawa tuh nggak jujur soal duit. Simple kan? Bisa-bisanya di akhir setelah semua lu bilang lu ikhlas, mata lu buta gitu kan. Padahal di awal lu nongol, lu nangis mau ngeliat lagi. Itu videonya masih ada tuh di Denny Sumargo tuh, sama di podcastnya Tenovi itu masih ada. Gimana pun Agus mesti ngeliat, itu mesti ada. Dan kemudian buat penutup ya, bilang mau pulang kampung, minta duit donasinya buat hidup di Aceh, di kampungnya. Lah enak banget kata gue ini sekarang ngomong begitu. Jadi blunder dong, uang itu dikumpulin tujuannya buat berobat apa buat menyambung hidup lu di kampung. Nih, rumah sakit pemerintahan mana yang menolak pasien BPJS pengen ganti ke pasien biasa atau eksekutif terus ditolak? Itu statement terkocak sih yang aku dengar dari podcastnya si Densu sama siapa tuh, sama Agus ya, yang korban penyiraman air keras sama bawahannya. Dimana-mana biasanya mah rumah sakit pemerintahan kalau ada pasiennya dari BPJS pengen rubah ke bayar mandiri tuh wah happy banget gak sih? Jangankan yang pengen pindah dari BPJS ke mandiri ya, aku aja dulu pas lahiran dari BPJS, kan aku BPJS kelas 1, pengen pindah naik nih ke VIP, itu dilayaninnya berasa pasien ratu. Kecuali misal kasusnya nih dari pasien umum dari rumah sakit swasta pengen pindah ke BPJS, itu ada kasus-kasus yang nggak bisa, misalnya karena dia pengennya udah sama dokter A. Nah dokter A itu ternyata prakteknya hanya di rumah sakit swasta, nggak ada di rumah sakit pemerintah, paling ganti dokter, nah itu baru ada. Tapi kalau dari pasien BPJS pengen ke umum, itu pasti bisa banget menurut aku ya. Coba deh kalian yang bekerja di bidang kesehatan gimana, bisa atau enggak sih pasien BPJS pengen ke umum terus ditolak? Belah mananya gitu, maksudnya tuh yang ditolak itu belah mananya. Orang-orang yang marah karena Kanovi mempermasalahkan uang donasi, sebaiknya kalian nonton podcastnya Bang Densu. Pasti banyak yang udah tahu kisah si Agus ini yang disiram air keras dan sekarang tuh lagi rame banget. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1.500.000.000 Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5 miliar, bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Coba kalian pikir, dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Bahkan di podcast Bang Densu, Kak Novi ini bilang si Agus ini boleh beli mobil untuk transportasi dia ke rumah sakit. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi tuh marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Densu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Gue akan bahas dari POV gue dan juga sisi hukumnya gitu ya, karena di sini ada yang pengen melaporkan podcast tersebut dan juga Kak Novi.
Menurut gue apa yang dilakukan oleh Teh Novi dan juga Bang Densu gitu ya dalam kasus ini, dalam podcast ini nggak salah sama sekali karena ini tuh donasi secara publik. Jadi ya memang harus transparan dan juga kayak diberitahukan apapun yang terjadi dalam donasi tersebut itu udah ada undang-undangnya, gengs. Malah yang dilakukan oleh Teh Novi ini adalah suatu keharusan gitu ya. Kayak ketika dia membuka donasi, dia bertanggung jawab penuh, dia tuh harus memberikan rincian apa saja yang sudah terjadi terhadap donasi tersebut. Gak ada sayang namanya uang jatuh tiba-tiba gitu ya. Terus ya menurut gue memang kasus-kasus seperti ini tuh perlu di-upload supaya orang-orang itu belajar mengenai pembukaan donasi di Indonesia. Karena donasi ini itu rawan banget dengan namanya penipuan ataupun penggelapan. Dan itu semua ada di undang-undang gitu loh. Jadi gue gak ngerti orang yang pengen melaporkan si Kak Novi ini tuh kenapa. Jelas-jelas dia tuh niatnya baik dan juga membantu dan juga mempertahankan apa yang dia buat selama ini gitu loh. Kepercayaan orang-orang terhadap donasinya dia, terhadap yayasannya dia. Gue gak ngerti lagi kayak orang-orang yang menyalahkan Teh Novi gitu ya. Kayak undang-undangnya tuh jelas dan dia cuma mempertahankan undang-undang dari pasal 3 TPPU dan juga undang-undang nomor 9 tahun 1961. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa nih gitu, dia sebagai suatu yayasan yang menaungi donasi tersebut, dia yang kena gitu loh. Jadi kayak memang harus dibuatkan konten seperti ini. Terus ya mengenai Bang Densu gitu kan, di sini posisinya dia itu adalah mediasi ataupun mediator gitu kan, dan juga itu berdasarkan persetujuan orang-orang yang ada dalam podcast tersebut. Jadi ketika gue mendengar kalau misalnya ada orang yang pengen melaporkan podcast tersebut gara-gara kayak bullying lah segala macam gitu ya, gue tuh pengen mempertanyakan pasal yang pengen lo gunakan tuh apa gitu loh. Padahal jelas kalau misalnya kita tarik benang dari awal sampai di podcast tersebut pun ya nggak ada kesalahan yang dilakukan oleh Teh Novi gitu loh, selain kayak ya supaya jadi pelajaran aja gitu loh ke depannya supaya donasi seperti ini tidak diberikan kepada rekening pribadi lagi. Yang terakhir gue cuma pengen bilang kalau misalnya menjadi orang baik di Indonesia itu memang susah gitu ya gengs, jadi kalian harus berhati-hatilah dan juga semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Segitu aja dari gue, peace, love, and gaul. Oke, teman-teman itu tadi ya barusan kita dengarkan bersama-sama reaksi gemes dan geram tentunya dari para netizen-netizen kita yang budiman ini mengenai sosok Agus ini. Ya setuju banget sama pendapat dari para netizen-netizen kita yang budiman ini. Mungkin satu kata yang cukup tepat ya untuk menggambarkan sosok Agus ini, itu orang yang tidak tahu diri dan tidak bersyukur serta tidak tahu berterima kasih ya, dimana seseorang sudah membantu dirinya dalam hal ini pertama kali ya Pratiwi Novianti atau Novi, dan malahan bukannya berterima kasih, si Agus ini malah menggigit balik orang yang sudah berusaha membantu orang yang sudah berusaha membantu dirinya mencari biaya untuk pengobatan matanya ini. Sungguh terlalu lugus. Oke, dan bagaimana menurut tanggapan kalian guys? Oke, teman-teman mungkin sampai di sini dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois Reaction.